Kamu ini janda ya? Sudah punya anak pula. Janda miskin sepertimu, biasanya hanya bisa berharap ada yang memungut, dan sayangnya anakku yang tergoda. Hina calon mertuaku. Beberapa saat kemudian datang manajer restoran yang membuat mertuaku bersujud mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Aku duduk di depan cermin besar dengan lampu-lampu bulat yang memantulkan cahaya lembut, mencoba menenangkan napas yang sejak tadi naik turun tak beraturan. Jemariku bergerak ragu, merapikan riasan tipis yang kupula sendiri, bedak ringan, lipstik nude, sedikit blush yang hampir tidak terlihat. Sesederhana itu. Bukan karena aku tidak mampu memakai yang lebih glamor, tetapi karena aku ingin tampil apa adanya. Seolah-olah kesederhanaanku dapat menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Tarik napas, buang, bisikku pada diri sendiri. Tapi yang terjadi hanya napas panjang yang terasa sesak di dada. Di belakangku, gaun berwarna ivory yang kupilih tergantung di gantungan besi hitam. Elegan, lembut, jatuh dengan anggun, dan sangat jauh dari gambaran seseorang yang disebut janda pengemis seperti yang dulu sering kudengar dari mulut orang-orang yang tak pernah benar-benar mengenalku. Aku meraba dada, mencari ketenangan yang tak kunjung muncul. Randi, kekasihku selama setahun terakhir, mengirim pesan beberapa jam lalu. Aku yakin Mama akan suka sama kamu. Kalimat itu manis, tapi terlalu optimis. Bagaimana mungkin dia bisa begitu yakin, sementara aku sendiri, bahkan sebelum bertemu ibunya, sudah bisa membayangkan tatapan menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki? Randi tidak sepenuhnya tahu siapa aku. Bukan karena aku menyembunyikan fakta bahwa aku seorang janda. Tidak. Itu justru hal pertama yang kukatakan saat kami mulai dekat. Tapi tentang masa laluku, tentang keluargaku, tentang apa yang aku miliki sebenarnya? Bukan karena ingin berbohong. Aku hanya tidak pernah merasa nyaman membicarakannya. Sudah terlalu banyak orang yang memandangku rendah saat aku belum menjadi diriku yang sekarang. Dan setelah aku menemukan keberhasilan, tidak sedikit pula yang mencoba mendekat karena alasan yang salah. Maka kupilih diam. Biarlah orang mengenalku dari caraku bersikap, bukan dari apa yang ada di rekeningku. Tapi malam ini berbeda. Makan malam itu akan berlangsung di restoran paling mewah di kotaku, Rosewood Prime Dining. Tempat yang sering masuk majalah kuliner, dikenal dengan pelayanan kelas dunia, interior klasik modern, dan daftar reservasi yang hampir tidak pernah sepi. Restoran itu milikku. Aku adalah pemiliknya. Orang yang membangun seluruh konsepnya dari nol. Namun sangat sedikit yang tahu, termasuk Randi. Selama ini dia hanya tahu aku bekerja di sektor kuliner. Dia tidak pernah bertanya lebih jauh. Dan aku bersyukur. Setidaknya sampai hari di mana kebenaran harus muncul dengan sendirinya. Malam ini aku harus menghadiri makan malam bersama calon mertuaku, di tempatku sendiri, tanpa mereka tahu siapa sebenarnya aku. Ironis? Rumit? Mama ingin kenal kamu, kata Randi beberapa hari lalu. Matanya berbinar penuh harapan. Dia bilang mau lihat perempuan seperti apa yang bisa bikin aku serius. Aku tersenyum saat itu. Senyum tipis. Karena di dalam hati, aku tahu. Ada jarak yang besar antara harapan Randi dan kemungkinan kenyataan yang akan terjadi. Aku seorang janda. Masih muda, tetapi menyandang status yang menurut sebagian orang adalah aib. Apalagi aku berasal dari keluarga biasa. Bahkan tergolong miskin sebelum aku membangun semuanya sendiri. Tanpa modal warisan, tanpa koneksi keluarga terpandang. Hanya kerja keras, ketekunan, dan mimpi yang kukejar sampai berdarah-darah. Randi tidak tahu itu. Dan aku tidak tahu bagaimana ibunya akan memandangku. Kupandang wajahku sekali lagi. Cantik? Tidak tahu. Pantas? Aku tak yakin. Siap? Mungkin tidak pernah. Tapi aku sudah menerima undangan itu. Undangan makan malam formal yang membuat jantungku tidak berhenti berdebar sejak pagi.
Dengan tangan gemetar, aku mengenakan gaun ivory itu. Kainnya terasa dingin, namun justru membuatku sedikit tenang. Seolah gaun itu mengingatkanku pada siapa aku sebenarnya. Perempuan yang mampu berdiri di panggung bisnis kuliner dengan kepala tegak, memimpin puluhan karyawan, menyusun menu fine dining bersama chef kelas dunia, dan membangun nama Roseward hingga dikenal para sosialita dan pengusaha elit. Namun di depan calon mertuaku, aku merasa kembali menjadi perempuan kecil yang takut dicemooh. Ponselku berbunyi. Pesan dari Randi. Aku Otwu jemput dalam 10 menit. Kamu siap? Kupandangi pesan itu cukup lama. Lalu kubalas singkat. Siap. Meski hati kecilku tahu, aku sedang bersiap untuk memasuki malam yang bisa mengubah segalanya, baik atau buruk. Dan aku belum siap menghadapi kebenaran yang mungkin muncul. Terutama kebenaran bahwa pria yang kucintai itu tidak tahu bahwa wanita janda dari keluarga miskin yang ia banggakan akan ia perkenalkan nanti adalah pemilik dari restoran bintang 5 tempat kami makan malam. Langkahku terasa berat ketika mengikuti Randi menyusuri lorong utama Roseward Prime Dining. Lampu gantung kristal menebarkan cahaya keemasan yang berkilau lembut di sepanjang ruangan, memantulkan keanggunan interior yang sejak awal kubangun untuk memberi kesan megah tanpa terlihat berlebihan. Aroma rosemary panggang dan wine berkualitas memenuhi udara, aroma yang biasanya membuatku merasa bangga. Namun malam ini, setiap aroma terasa seperti pengingat bahwa aku sedang melangkah ke dalam arena yang bisa saja menghakimiku tanpa ampun. Di sana, itu Mama, bisik Randi sambil menunjuk ke meja VIP yang berada di sudut paling eksklusif, tempat yang biasa kugunakan untuk tamu penting atau kolega bisnis internasional. Meja itu terisolasi oleh partisi kaca berembun, memberi privasi namun tetap memperlihatkan kemewahan ruangan. Calon mertuaku, Nyonya Ratna, duduk dengan punggung tegak sempurna, mengenakan gaun hitam dengan permata kecil yang berkilauan di kerahnya. Rambutnya disanggul rapi, dan make-upnya flawless, menunjukkan seseorang yang terbiasa tampil sempurna dimanapun ia berada. Bahkan tanpa melihat wajahnya pun aku tahu, dia tipe wanita yang tak mudah ditaklukkan, apalagi oleh seseorang sepertiku. Saat aku dan Randi mendekat, tatapan Nyonya Ratna langsung tertuju padaku. Dari ujung rambutku yang terikat rapi, turun ke wajahku yang hanya dirias sederhana, lalu ke gaun ivory yang kupakai. Setiap detik dari tatapannya terasa seperti bilah tipis yang menggores perlahan kulitku. "Kamu Ayla?" Suaranya dingin, datar, tanpa sedikit pun usaha untuk terdengar ramah. "Iya, Tante," jawabku pelan namun sopan. Tidak ada senyum. Tidak ada anggukan menyambut. Justru yang muncul adalah helaan napas tipis yang terdengar jelas olehku, helaan napas tidak puas. Dia memutar bola mata, seperti baru saja melihat sesuatu yang tidak sesuai ekspektasinya. Tangannya meraih gelas wine, menyesapnya pelan, dengan ekspresi yang tidak berubah sama sekali. Aku belum sempat menarik kursiku ketika suara beliau kembali terdengar. "Kamu duduk. Jangan buat malu." Seketika, ruangan yang biasanya terasa megah berubah menjadi dingin seperti ruang sidang. Kata-katanya menusuk, kasar, tanpa saringan. Seolah aku adalah bawahan yang baru saja datang terlambat ke rapat penting. Aku tersenyum kecil untuk menyembunyikan rasa terpukul, lalu duduk perlahan. Randi terlihat gelisah, namun ia mencoba tetap tenang. Ia menyentuh punggung tanganku di bawah meja, memberi isyarat bahwa aku tidak sendirian. Meski begitu, kami berdua tahu, dukungan kecilnya tidak cukup untuk meredakan ketegangan yang sudah menyelimuti meja itu. Belum ada 5 detik aku duduk, "Nyonya Ratna sudah menatapku lagi. Kali ini lebih tajam." "Randi," ucapnya sambil mengibaskan tangan dengan angkuh. "Mama kira kamu bercanda waktu bilang pacarmu seorang janda." Hatiku seketika bergetar. Randi menelan saliva, jelas tidak nyaman. Aku kan sudah bilang, status Ayla tidak mengurangi." "Apa? Tidak mengurangi apa?" Potongnya dingin, menaruh gelas wine dengan sedikit keras sehingga terdengar suara kecil yang membuatku tersentak. "Janda dengan anak, dari keluarga biasa. Bahkan, maaf, saya tidak melihat satupun hal yang istimewa." Ada jeda hening. Jeda yang panjang.
Dan aku bisa merasakan beberapa pelayan di kejauhan memperhatikan kami dengan ekor mata, seolah tahu percakapan di meja VIP tidak berjalan mulus. Aku menarik napas perlahan. Apa ada yang membuat tante kurang nyaman dengan saya? Tanyaku, memilih untuk menghadapi langsung daripada terus diserang tanpa arah. Nyeng. Ratna tersenyum tipis, senyum yang lebih tampak seperti ejekan. Mengapa kamu pikir aku tak nyaman? Aku hanya terkejut melihat Randi membawa sesuatu yang tidak sesuai levelnya. Randi sontak menatap ibunya dengan kecewa. Mama, tolong. Aku bicara apa adanya, balasnya tajam. Randi adalah pewaris keluarga Surya Aditya. Perusahaan kami tidak kecil. Lingkungan pergaulannya juga tidak sembarangan. Dan kamu? Ia kembali menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang bisa mengikuti langkahnya. Aku menunduk sejenak. Tidak karena malu, tapi karena marah dan tersakiti. Namun sebagai seorang pemilik restoran, aku terbiasa menghadapi pelanggan paling sulit sekalipun. Tatapan, hinaan terselubung, penilaian, semuanya bagian dari dunia yang dulu pernah menjatuhkanku dan kini coba ku dominasi. Tapi mendengarnya dari calon mertua, rasanya berbeda. Lebih menusuk, lebih merendahkan. Kamu belum mengenal Ayla. Randi mencoba membela. Dia perempuan baik, pekerja keras, mandiri. Mandiri. Nyeng. Ratna tertawa kecil, sinis. Mandiri dari bagian mana? Janda yang katanya hanya beruntung dipungut anaknya sendiri untuk hidup, itu bukan mandiri. Itu bertahan karena terpaksa. Dadaku terasa panas. Tidak pernah sekalipun aku mengira kalimat itu, kalimat paling kejam dari masa laluku, akan diucapkan di tengah restoran yang kubangun dengan jerih payahku sendiri. Namun aku tetap mengangkat kepalaku, mencoba menahan suara yang bergetar. Apa itu yang tante dengar tentang saya? Aku tidak perlu mendengar banyak, jawabnya sambil menyeka bibirnya dengan tisu berkelas. Fakta sudah cukup. Randi memandangku penuh rasa bersalah. Maaf, Ayla. Aku tidak tahu mama akan. Diam, Randi, tegur nyonya. Ratna lirih namun tegas. Mama masih bicara. Aku mengerjapkan mata perlahan, berusaha menjaga harga diriku sendiri. Tidak apa, Randi. Aku menoleh, menatap ibunya dengan sopan namun tidak lagi kecil hati. Kalau tante ingin menilai, saya tidak keberatan. Tapi saya harap satu hari nanti tante melihat saya dari sesuatu yang lebih dari sekadar status. Tatapannya jelas tidak senang dengan keberanianku. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan berbisik pelan, namun cukup keras untuk kudengar. Aku merestui hubungan anakku hanya dengan perempuan yang setara. Dan kamu, bukan salah satunya. Randi menegang di sampingku. Pelayan yang membawa menu tiba-tiba terhenti di tengah langkah, seolah ragu mendekat. Aku terdiam. Tidak karena takut, tapi karena aku tahu. Jika rahasia siapa diriku terbongkar saat ini, semuanya akan berubah. Dan aku belum siap mengungkapkan itu. Namun malam ini baru dimulai. Dan satu kalimat tajam dari nyonya Ratna saja sudah cukup membuatku sadar bahwa makan malam ini akan jauh lebih brutal daripada apapun yang kuprediksi. Yang belum beliau tahu adalah, dalam restoran ini, ada batas sejauh mana seseorang bisa mempermalukan tamu lain, bahkan jika itu calon mertuaku sendiri. Dan batas itu sedang mendekat pelan-pelan. Pelayan baru saja meletakkan menu di hadapan kami ketika suara nyonya Ratna kembali mengoyak ketenangan meja. Nadanya terdengar jelas, menusuk, seakan memastikan bahwa setiap kata yang keluar mampu membuatku mengecil di kursi yang bahkan kubeli sendiri bertahun lalu. Kamu ini janda, ya? Pertanyaan itu meluncur tanpa alasan, tanpa jeda, tanpa empati. Seolah ia hanya memulai sesi interogasi. Aku menatap sekilas ke arah Randi, berharap ada jeda untuk mempersiapkan diri. Tapi ibunya tidak memberi ruang sedetik pun. Sudah punya anak pula. Kalimat itu seperti ditembakkan tepat ke arahku. Aku tidak terkejut dengan cemoohan tentang statusku. Aku sudah sering bertemu orang yang tak mampu melihat lebih dari sekadar label.
Tetapi cara beliau mengatakannya, seperti aku adalah barang rusak yang dipajang di rak terendah. Randi membuka mulut. "Ma, tolong, jangan mulai." "Diam, Randi." Bentakan itu membuat dua pelayan di sisi ruangan menoleh. Tatapan tajamnya menghantam Randi, lalu kembali beralih padaku. "Mama sedang bicara dengan perempuan yang kamu bilang, mau kamu nikahi ini." Jantungku berdegup tak beraturan. Bukan karena takut, tapi karena marah yang kutahan keras-keras agar tidak terlihat. Tanganku meremas napkin di pangkuan. Kain putih lembut itu kusut di genggamanku, menjadi tempat aku menyalurkan semua rasa sakit yang memenuhi dadaku. Lalu pertanyaan berikutnya datang, lebih menyakitkan dari sebelumnya. "Keluargamu, apa? Jualan apa di kampung sana?" Nada merendahkannya begitu jelas, seolah keluarga kecilku yang dulu berjuang mati-matian untuk makan saja adalah bahan cemooh yang layak untuk ditertawakan. Aku mengangkat wajah perlahan. "Saya berasal dari keluarga sederhana, Tante," jawabku tenang. "Mama saya dulu berjualan sayur keliling." "Sayur?" Nyeng. Ratna tertawa kecil yang terdengar seperti pisau diseret di atas kaca. Astaga, pantas saja. Randi benar-benar tidak punya standar rupanya. Randi menghela napas kasar, gelisah. Apapun masa lalu Ayla, Ma, tidak ada hubungannya dengan. Justru itu, potongnya cepat. Masa lalu menentukan kualitas seseorang. Aku menutup mata sejenak. Ada bagian dalam diriku yang ingin bangkit. Ingin menegaskan siapa aku sebenarnya di tempat ini. Ingin mengatakan bahwa ketika beliau menatap rendah kain taplak meja yang mahal, ia sebenarnya sedang menyentuh sesuatu yang kubeli, kugunakan, dan kuatur sendiri. Namun aku menahan diri. Aku masih ingin melihat sampai mana calon mertuaku ini akan membawa percakapan. Nyeng. Ratna menyentuhkan jari di gelas wine-nya, memutar perlahan, lalu menatapku dengan pandangan yang sulit dilupakan. "Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dilihat Randi dari kamu." Ia mendesah lama. "Apa kamu pernah bertanya pada diri kamu sendiri? Kenapa pria seperti dia memilih perempuan sepertimu?" Pertanyaan itu seolah menamparku dengan keras. Aku ingin sekali menjawab, karena dia melihat sifatku, bukan statusku. Karena aku mandiri, bukan pengemis seperti yang orang-orang katakan. Karena aku mampu berdiri sendiri bahkan sebelum dia datang. Tapi bibirku tetap terkatup. Sebaliknya, aku menatapnya lembut. Justru karena aku tahu kelembutan itu mungkin akan lebih menyakitkannya. "Tante berhak tidak menyukai saya," ucapku pelan. "Tapi saya berharap kita bisa berbicara dengan cara yang lebih baik." "Baik." Ia tertawa lagi, lebih kasar. "Tante tidak perlu bersikap baik pada seseorang yang jelas-jelas tidak pantas menjadi bagian keluarga kami." Randi akhirnya meraih tanganku di bawah meja. Pegangannya kuat, hampir seperti orang yang takut kehilanganku. "Aku minta maaf, Ayla," gumamnya lirih. Aku menggeleng pelan, menahannya. "Aku tidak apa-apa," jawabku, meski jelas itu hanya setengah kebenaran. Karena yang sebenarnya terjadi adalah aku sedang menahan amarah yang hampir tak tertahankan. Aku sedang menahan air mata yang enggan jatuh. Aku sedang menahan identitasku yang sudah di ujung bibir ingin kuungkapkan. "Lalu Nyonya," Ratna kembali bicara, tanpa merasa bersalah sedikit pun. "Aku hanya tidak ingin Randi hancur karenamu. Kamu bukan perempuan yang tepat. Kamu membawa beban masa lalu, kesusahan, dan entah kualitas apa yang bisa kamu tawarkan selain status jandamu." Kata janda itu kembali ia ucapkan dengan penekanan yang membuatku serasa dipukul. Aku menatapnya dalam-dalam. "Jika status saya yang membuat Tante tidak nyaman, saya bisa mengerti," ucapku lembut namun tegas. "Tapi saya berharap suatu hari Tante bisa menilai saya dari apa yang saya lakukan, bukan dari masa lalu." Nyeng. Ratna mengibaskan tangan. "Sudahlah. Kita makan saja. Aku sudah terlalu banyak berbicara. Lagi pula, percuma menjelaskan standar hidup kepada seseorang yang tidak akan pernah mencapainya." Dengan satu kalimat itu, ia mengambil menu dan membuka halaman pertama. Tanpa tahu bahwa restoran yang ia hina
Tempat yang ia datangi dengan penuh gengsi ini adalah hasil kerja keras perempuan yang sedang ia cemooh habis-habisan. Dan tanpa sadar, ia baru memulai perang yang tidak ia mengerti medan dan kekuatannya. Suasana meja VIP yang sebelumnya sudah dingin kini berubah menjadi lebih tajam, seperti bilah pisau yang menunggu momen untuk menyayat lebih dalam. Lampu gantung kristal di atas kepala kami memantulkan cahaya keemasan, tapi tak satu pun kehangatan itu sampai ke meja. Hanya ada hawa penilaian, tekanan, dan penghinaan yang menggantung seperti kabut pekat. Nyeng. Ratna meletakkan menu dengan gerakan lambat tetapi penuh penekanan, menatapku seakan menunggu kelemahanku terlihat. Ketika ia membuka mulut, aku sudah tahu kalimat berikutnya tidak akan lebih lembut dari sebelumnya. Kamu beruntung Randi mau sama kamu. Nada suaranya mengiris, seolah ia sedang membacakan putusan bersalah. Janda miskin sepertimu biasanya hanya bisa berharap ada yang memungut anaknya. Randi tersentak. Hentikan. Namun ibunya tidak menggubris. Tatapannya tetap menancap di wajahku. Dingin, puas, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Kamu itu cuma keberuntungan yang tersesat. Kalimat itu menghantamku seperti tangan besar yang menampar wajahku keras-keras. Aku merasakan sambaran panas di dada, sensasi sakit yang merambat ke tenggorokan. Di masa laluku, tak terhitung berapa kali aku mendengar kata dipungut dari mulut orang-orang yang tak tahu apapun tentang perjuanganku, tentang bagaimana aku membesarkan anakku sendirian, tentang bagaimana aku membangun hidup ini dari serpihan-serpihan rasa sakit. Namun mendengarnya dari calon mertuaku, di restoran yang kubangun dengan darah dan air mata, rasanya berbeda. Lebih kejam. Lebih menusuk, lebih personal. Randi menatapku dengan wajah campuran marah, malu, dan frustasi. Ayla, aku menoleh sedikit, memberi isyarat halus agar ia tidak menambahkan apapun. Aku tidak apa-apa, bisikku, meski jelas itu bukan sepenuhnya benar. Mataku kembali ke arah wanita yang dengan bebas melontarkan kata-kata itu. Aku tersenyum tipis. Senyum yang menghentikan sedikit getaran di dadaku. Saya mengerti, Tante, ucapku lembut. Sudut pandang seseorang biasanya dipengaruhi pengalaman dan lingkungannya. Nyeng. Ratna menaikkan alis, tidak menyukai keberanianku menjawab. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, sahutku pelan namun stabil. Hanya, saya rasa terkadang orang melihat hanya dari permukaan. Padahal, kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya membawa keberuntungan bagi siapa. Tatapan ibunya langsung berubah tajam. Aku tersenyum. Lebih tipis, lebih halus, tapi jelas bukan senyum perempuan kecil hati. Senyum itu membuat Nyonya Ratna sedikit terpaku, entah karena ia bingung atau tersinggung. Randi menatapku seakan baru pertama kali melihat sisi diriku yang ini. Tenang, menguasai diri, namun ada ketegasan tersembunyi di baliknya. Sisi yang selama ini kubangun dalam diam, melalui tahun-tahun perjuangan tanpa sorotan. Aku bicara jujur, sambung Nyonya Ratna, kembali bersikap ofensif. Dunia ini keras, Ayla. Perempuan dengan status seperti kamu biasanya tidak punya banyak pilihan. Kalian hanya menunggu seseorang merasa kasihan lalu memungut kalian. Dan kamu jelas. Aku tidak dipungut, potongku pelan, tapi cukup jelas untuk memutus kalimatnya. Aku tidak menaikkan suara, justru nada tenang itu lebih menyentak. Nyeng. Ratna mengerjapkan mata, tanpa heran karena aku berani menginterupsi. Aku tidak beruntung, aku bekerja keras, lanjutku. Aku tidak menunggu diselamatkan, aku menyelamatkan diriku sendiri. Aku mencondongkan tubuh sedikit, tetap menjaga sopan santun, tetapi tidak menurunkan martabatku. Dan jika ada keberuntungan yang tersesat, mungkin itu bukan pada sisi saya. Sekilas, matanya berkedip, tanda ia tersinggung namun tak ingin mengakuinya. Randi mengusap wajahnya, berusaha menahan emosi. Ayla bukan seperti yang Mama pikirkan. Dia tidak. Cukup, Randi, ucapku lembut sambil menahan tangannya. Aku bisa menghadapi ini. Nyeng. Ratna menyandarkan tubuh di kursinya, menyilangkan tangan, seolah menantang.
Jadi begitu? Kamu pikir kamu cukup hebat untuk apa? Mengganti masa lalumu? Menutupi semua kekuranganmu? Aku menggeleng pelan. Saya tidak perlu menutupi apapun. Masa lalu saya bukan aib. HMPH. Baru kali ini ada perempuan seperti kamu, yang seharusnya merasa rendah diri, tapi malah berbicara tinggi. Aku tersenyum kembali, kali ini sedikit lebih tenang. Saya belajar sesuatu dari hidup, Tante. Perempuan yang benar-benar rendah diri, tidak mungkin bisa bertahan sejauh ini. Dan aku tidak sedang membual. Karena jika beliau tahu siapa aku sebenarnya, pemilik restoran ini, pemilik bisnis yang sedang berkembang, perempuan yang bekerja memulai semuanya dari satu kios dapur kecil, maka beliau akan tahu bahwa aku bukan perempuan yang dipungut. Jikapun ada yang dipungut, mungkin bukan aku. Mungkin justru, keberuntunganlah yang sedang memungut Randi ketika ia bertemu denganku. Randi menggenggam tanganku lebih erat. Aku merasakannya, campuran kekaguman dan kekhawatiran. Sementara itu, wajah Nyonya Ratna berubah semakin tidak puas, karena ia mulai menyadari bahwa cemoohannya tidak membuatku hancur seperti yang ia bayangkan. Dan makan malam yang seharusnya formal ini, baru saja berubah menjadi arena perang diam-diam. Sebuah perang yang tidak ia sadari, sedang ia mainkan di medan yang sebenarnya adalah milikku. Aku mencoba mengatur napas. Namun bahkan udara beraroma rosemary dan wine mahal yang mengisi ruangan ini tidak mampu meredakan tekanan yang membelit dada. Meja VIP, yang biasanya menjadi tempat negosiasi bisnis elegan, kini berubah menjadi arena perselisihan keluarga yang penuh api. Nyeng. Ratna, seolah belum puas dengan cemooh sebelumnya, kembali memulai. Ia menopang dagu dengan jemari yang dihiasi cincin berlian besar, lalu menatapku dengan tatapan meremehkan yang mustahil untuk diabaikan. Kamu tahu berapa harga makan malam di sini? Tanyanya sambil mengangkat alis. Aku yakin, kamu tidak terbiasa makan makanan mahal seperti ini. Randi langsung merengut. Itu tidak sopan. Namun ibunya tidak mengindahkan. Suara beliau meluncur seperti pisau yang dilemparkan satu persatu. Perempuan dari keluarga biasa biasanya hanya tahu warung pojok, bukan restoran bintang 5 begini. Ia mengibaskan tangan ke sekeliling ruangan, seolah mengibaskan aku juga. Kamu duduk di sini saja sudah seperti salah tempat. Aku merasakan napasku berhenti sejenak. Kata-katanya tidak sekadar menyakitkan. Itu penghinaan yang diarahkan langsung ke kehidupan yang dulu kutinggalkan, perjuangan yang pernah membuatku merasa kecil, hingga akhirnya aku bangkit. Randi hampir memukul meja. Ayla bukan? Sudah, Randi, potong ibunya, lantang dan tajam. Mama tidak mau punya menantu janda miskin. Titik. Keheningan meledak. Seketika beberapa pasang mata dari meja lain menoleh, mengira terjadi sesuatu. Pelayan yang sedang mendekat dengan nampan berisi appetizer berhenti setengah langkah dan kembali mundur perlahan. Ia jelas tak ingin terseret suasana panas ini. Tubuhku menegang. Aku bisa merasakan darahku mendidih, mengalir cepat, memukul-mukul dinding dada. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk berdiri, menatap balik Nyonya Ratna, dan memberitahunya siapa aku sebenarnya. Bahwa ia menghina pemilik restoran tempat ia duduk. Bahwa harga satu botol wine di meja ini adalah hasil negosiasi yang kulakukan sendiri dengan importir. Bahwa setiap detail interior yang ia banggakan adalah hasil desain yang kutandatangani. Namun, belum saatnya. Aku menggali kembali kendali diri yang selama ini kutempa dari nol, mengambil jeda beberapa detik sebelum membuka mulut. Jemariku menyentuh napkin yang kusimpan rapi di pangkuanku, kain putih lembut yang sejak tadi kugenggam setiap kali kata-kata tajam itu menghantamku. Randi mengusap wajahnya, frustrasi. Ayla, aku benar-benar. Kamu tidak perlu meminta maaf, ucapku pelan namun pasti, menatap Randi sejenak agar ia tahu aku masih bertahan. Aku baik-baik saja. Aku menatap kembali ke arah Nyonya Ratna. Wanita itu terlihat puas. Mungkin karena ia yakin telah menang dalam perdebatan batin yang ia ciptakan sendiri. Namun kenyataannya jauh dari itu. Tante,
Ucapku dengan nada lembut yang sengaja kupilih agar terdengar sopan tetapi kuat. Saya tahu perbedaan latar belakang bisa membuat seseorang sulit menerima. Dan saya tidak memaksa tante untuk menyukai saya. Ia mengecilkan mata, tampak tidak senang bahwa aku masih bisa berbicara dengan tenang. Tapi, lanjutku, saya tidak pernah merasa malu dengan masa lalu saya. Atau dengan apapun yang saya miliki. Hidup saya mungkin tidak mewah sejak awal. Tapi saya bangun semuanya dengan tangan saya sendiri. Nyeng. Ratna menyilangkan tangan, ekspresi mencemooh. Bangun? Dengan apa? Dengan belas kasihan orang? Aku menahan senyum kecil. Jika saja ia tahu kebenarannya. Tidak, tante, jawabku tenang. Dengan kerja keras. Dengan air mata, dengan kegigihan, dan dengan menolak dipandang rendah, seperti saat ini. Randi menatapku dengan ekspresi campuran bangga dan cemas. Nyeng. Ratna mendengus, tidak puas karena kata-kataku tidak mengguncangku seperti yang ia harapkan. HMPH, kamu memang pintar bicara. Tapi bicara saja tidak cukup untuk hidup dalam lingkungan keluarga kami. Benar. Jawabku sambil mengangguk. Bicara saja tidak cukup. Tapi saya sudah melakukan lebih dari bicara. Jauh lebih. Itu bukan ancaman. Bukan pula pembelaan. Itu hanya kebenaran yang belum beliau tahu. Nyeng. Ratna menatapku lebih lama dari sebelumnya. Seolah berusaha membaca apakah kata-kataku sekadar keberanian kosong atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Aku kemudian menambahkan dengan suara yang lebih lembut namun penuh makna. Saya menghargai pendapat tante. Tapi saya juga berharap suatu hari tante melihat saya bukan dari status, melainkan dari kemampuan saya. Senyumku terulur tipis, hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuat tatapan nyonya. Ratna sedikit berubah, tidak lebih lembut, namun lebih berhati-hati. Randi menyentuh tanganku di bawah meja, menggenggamnya erat. Seakan ingin berkata aku bangga padamu. Sementara itu, aku menahan diri dengan keras agar tidak mengungkapkan identitasku yang sesungguhnya. Karena meski pembelaan diri terasa menggoda, aku tahu waktu itu belum tepat. Belum sekarang. Belum di momen ini. Namun satu hal pasti. Suasana sudah begitu memanas hingga semua orang di sekitar kami bisa merasakannya. Dan bila Nyonya Ratna terus mendorong batas kesopanannya, maka rahasiaku bisa saja terlepas lebih cepat dari yang direncanakan. Untuk saat ini, aku memilih diam. Bukan karena kalah, tapi karena kemenangan sejati datang dari waktu yang tepat. Malam itu, udara di Rosewood Prime Dining terasa lebih tebal daripada biasanya. Lampu chandelier kristal memantulkan cahaya lembut ke permukaan meja marmer, menghadirkan suasana elegan yang seharusnya nyaman, namun tidak untukku. Beberapa pelayan melintas, membawa piring-piring beraroma harum. Setiap kali salah satu dari mereka melihatku, mereka menunduk sopan, ada yang tersenyum kecil, ada yang sekadar memberi anggukan hormat. Semuanya dilakukan cepat, hati-hati, seolah mereka tahu aku sedang tidak ingin menarik perhatian siapapun. Aku membalas anggukan itu dengan sangat halus, nyaris tak terlihat. Sementara di hadapanku, calon mertuaku semakin bingung, dan semakin tajam menatapku. Tatapannya mengikuti arah para pelayan yang berulang kali mencuri pandang ke meja kami. Alis wanita itu perlahan naik, seperti menemukan satu lagi alasan untuk merendahkanku. "Kenapa mereka melihat kamu?" tanyanya dengan nada mencemooh, bibirnya mengerucut seperti mencium bau tidak enak. "Jangan-jangan kamu pernah kerja jadi pelayan di sini?" Randi tersedak napas. Jangan asal." Atau, suaranya meninggi, menyipitkan mata. "Kamu punya utang di sini dan belum bayar?" Aku menahan tawa yang hampir lolos begitu saja. Betapa ironisnya. Satu kalimat salah, dan seluruh meja VIP ini akan membeku. Aku menunduk sedikit, menyembunyikan senyum kecil yang muncul tanpa bisa kutahan. Bukan senyum bahagia, hanya senyum seseorang yang tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dan itu jauh lebih mematikan. Beberapa pelayan yang memperhatikan reaksiku tampak semakin gelisah. Mereka tahu kedudukanku di restoran ini. Mereka tahu siapa yang sebenarnya membuat aturan,
menetapkan standar, dan menggaji seluruh staf. Mereka tahu bahwa wanita yang sedang dihina itu adalah pemilik ruangan mewah ini. Salah satu pelayan bernama Andra berjalan melewati meja kami sambil membawa 2 botol wine tahun 1987. Sekilas, matanya bertemu denganku. Tatapannya memohon izin, atau mungkin menawarkan bantuan. Aku membalas dengan anggukan kecil. Tidak sekarang, ucapku pelan lewat bibir yang hampir tidak bergerak. Randi menoleh ke arahku. Ayla, kamu nggak apa-apa? Suara kekasihku terdengar penuh kekhawatiran, tapi juga ketidakpahaman. Tentu saja dia tidak mengerti. Calon mertuaku mendengus pelan, seakan terganggu karena perhatian putranya padaku. Randi, kamu tidak lihat apa? Restoran mewah seperti ini bukan tempat untuk perempuan seperti dia. Lihat saja cara pelayannya memperhatikan dia. Pasti dia. Aku menegakkan punggung, menatap wanita itu dengan ketenangan yang jauh lebih dalam daripada yang ia kira. Pasti saya. Apa, Tante? Nada suaraku rendah, lembut, tapi stabil. Sangat stabil. Dia tidak siap melihatku menatap balik. Matanya sedikit melebar, tidak menyangka aku berani. Ya, kamu pasti pernah bekerja di sini. Atau sering datang sebagai, entahlah, pengantar makanan. Mungkin. Aku ingin bertanya apakah dia serius, tapi aku tidak perlu. Kebodohan semacam itu tidak perlu dipertanyakan. Cukup diamati. Andra kembali melintas, tiba-tiba menjatuhkan sendok kecil. Sebuah kecelakaan yang sangat tidak masuk akal untuk karyawan seprofesional dia. Itu hanya caranya memperingatkan. Situasi memburuk, Komandan, kami siap kapanpun. Aku menahan senyum lagi. Randi memegang lenganku. Ayla, kalau kamu nggak nyaman, kita bisa. Tidak apa-apa, jawabku lirih. Belum saatnya aku pergi. Calon mertuaku mendengus lagi, kali ini lebih keras. Randi, kamu itu terlalu lembek. Perempuan ini, dia bukan level keluarga kita. Lihat penampilannya. Dia berpakaian sederhana sekali. Make-upnya pun, aduh, tidak ada kelas. Aku menghela napas panjang. Sampai kapan dia terus begitu? Sementara itu, para pelayan yang lewat kini semakin sering saling berbisik, menatapku dengan rasa cemas yang hanya bisa dipahami oleh karyawan yang tahu betul siapa yang sesungguhnya duduk di kursi VIP malam itu. Dan aku hanya menunggu. Mata calon mertuaku memicing tajam ke arah salah satu pelayan yang kembali melirikku. Kamu kenal dia, ya? Tanyanya ketus pada pelayan itu. Pelayan itu membeku. Saya hanya... Aku segera mengangkat tangan, menyela dengan lembut. Dia tidak salah apa-apa. Tante, biarkan dia bekerja. Calon mertuaku menatapku curiga. Kamu bicara seolah kamu punya kuasa. Aku menatapnya balik, dengan senyum penuh arti. Siapa tahu, aku memang punya. Namun aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku ingin dia menebak-nebak. Aku ingin dia gelisah. Aku ingin dia semakin salah menilai, agar nanti ketika kebenaran muncul, tamparannya akan lebih terasa. Dan aku sangat sabar menunggu saat itu tiba. Randi memegang garpu di tangannya terlalu erat sampai buku jarinya memutih. Dia jarang terlihat semarah itu. Biasanya, Randi selalu menjadi penenang. Pria yang sabar, yang selalu menempatkan diri di antara dua sisi, dan jarang bersuara keras kepada siapapun, apalagi ibunya sendiri. Tapi malam ini, dia ada di tengah dua dunia yang saling bertabrakan. Dunia lamanya, keluarga terpandang, terpoles, tapi penuh penilaian. Dan dunia barunya, aku, yang datang dengan masa lalu kelam tapi juga dengan sesuatu yang tidak dia tahu, kekuatan yang kusembunyikan. Ayla, suara Randi lirih, hampir bergetar. Maaf. Aku betul-betul minta maaf. Aku menoleh perlahan, menatapnya dengan lembut. Di bawah meja, aku menyentuh punggung tangannya. Kulinya hangat, tapi aku merasakan tekanan emosinya, ketidakberdayaan yang membuatnya semakin gelisah. Tidak apa-apa, bisikku, suara serendah mungkin. Biar saja.
Tentu saja itu bohong. Tidak apa-apa. Tapi aku tidak datang untuk melawan. Aku datang untuk menunjukkan bahwa tidak semua orang yang tampak sederhana adalah orang yang lemah. Di seberang meja, calon mertuaku, Nyonya Ratna, memutar wine di gelasnya dengan elegan, seolah baru saja menang dalam perdebatan yang hanya dia nikmati. Wajahnya sangat puas. Seolah setiap hinaan yang ia lontarkan memperkuat keyakinannya bahwa aku tidak pantas untuk putranya. Randi, katanya sambil menatap anaknya dengan nada menggurui, Mama sudah bilang dari dulu, kamu terlalu baik. Mudah kasihan pada orang yang tidak selevel. Pandangan matanya jatuh padaku, dingin seperti bilah pisau. Ayla ini, bahkan gaya bicaranya terlalu halus, sampai Mama curiga dia sedang berusaha terlihat berpendidikan. Aku hampir mendecak, namun aku tetap diam. Bukan karena aku takut, hanya karena aku sedang memilih waktu. Dan waktu itu hampir tiba. Para pelayan terus memperhatikan kami dari berbagai sudut. Ada yang pura-pura mengatur lilin, ada yang memoles gelas, ada yang mengambil pesanan dari meja lain tetapi sesekali melirik dengan cemas. Beberapa dari mereka tahu bagaimana aku diperlakukan, dan aku bisa merasakan ketegangan yang mereka tahan. Seseorang harus mengingatkan ibu calon suamiku ini, bahwa tidak semua yang tampak sederhana adalah kecil. Dan bahwa meremehkan orang yang salah akan selalu berakhir buruk. Randi menarik napas panjang, menahan emosi. "Ma, berhenti, tolong. Ayla bukan seperti yang Mama pikir." "Lalu siapa dia?" tantang Nyonya Ratna sambil mengangkat dagu tinggi. "Janda miskin? Bekas istri orang? Orang kampung? Mana yang harus Mama dengar pertama kali?" Randi menutup mata, mengusap wajah dengan tangan. Dia sudah berada di batasnya. Sementara aku, di dalam diriku, ada sesuatu yang bergerak. Sebuah kemarahan yang selama ini kupendam dalam ketenangan. Aku jarang marah. Tapi tiap kata yang dia ucapkan menusuk bagian terdalam harga diriku, bukan karena statusku atau masa laluku, tapi karena arogansi yang menganggap bahwa seseorang layak dihina hanya berdasarkan penampilan. Aku menegakkan punggungku, mengangkat dagu sedikit. "Setiap orang punya cerita, Tante," kataku akhirnya. Suara tetap lembut tapi mengandung sesuatu yang membuat Nyonya Ratna menoleh tajam. Yang terlihat belum tentu mencerminkan semuanya. Dia mendengus sinis. "Cerita? Semua orang punya cerita. Tapi cerita tidak mengubah fakta bahwa kamu tidak cocok untuk keluarga kami." Aku tersenyum halus. Senyum yang tidak ia mengerti. Senyum yang membuat beberapa pelayan langsung diam. Wajah mereka menegang, seolah tahu sesuatu akan terjadi. "Tidak apa-apa," ulangku sambil menatap Randi, "bukan ibunya. Terkadang," lanjutku, "kita hanya perlu menunggu momen yang tepat." Randi menelan ludah. "Ayla, kamu mau ngapain?" Aku tak langsung menjawab, hanya menggenggam tangannya lebih erat, memberi ketenangan. Karena sebentar lagi, seseorang akan masuk ruangan ini. Seseorang yang akan mengubah suasana makan malam ini 180 derajat. Dan Nyonya Ratna akan menyesal telah menghinaku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Kemarahanku bukan untuk dilampiaskan, tapi untuk disajikan dengan cara yang paling elegan. Hidangan pembuka datang dengan elegan. Foie gras yang ditata sempurna, saus balsamic yang ditarik seperti garis seni, dan garnish microgreens yang tampak seperti lukisan kecil di atas piring porselen mahal. Aroma mentega dan rempah memenuhi udara di meja kami. Namun indahnya makanan itu sama sekali tidak bisa menutupi ketegangan yang membara. Nyeng. Ratna menatap piringnya sekilas, lalu kembali mengalihkan perhatian ke arahku, seolah makanan mahal ini tidak lebih penting daripada merendahkanku untuk terakhir kalinya. "Aku tidak merestui hubungan kalian," katanya tanpa ragu. Suaranya tegas, lantang, menusuk. "Aku tidak mau nama keluarga kita rusak karena janda miskin yang tidak tahu diri." Terdengar suara kecil dari arah Randi. Entah itu helaan napas patah atau sisa protes yang tertahan di tenggorokan. Aku bisa merasakan tubuhnya menegang di sampingku. Jemarinya yang tadi kugenggam perlahan melemah seperti kehilangan harapan. Dan di saat yang sama,
Seluruh karyawan restoran yang berada dalam jarak pandang seakan berhenti bernapas. Beberapa dari mereka bahkan menatapku dengan pandangan bersalah, marah, dan tak rela. Tapi mereka tetap di tempat. Mereka menunggu tandaku. Aku meletakkan garpu dengan perlahan. Dengan elegan. Sehalus mungkin, sampai tidak ada suara logam yang beradu. Apa itu keputusan final, Tante? Tanyaku tenang, seperti sedang membahas cuaca, bukan harga diriku yang diinjak. Nying. Ratna mengangkat dagunya. Tentu saja. Kamu tidak pantas untuk Randi. Tidak dari sisi manapun. Asal-usulmu, keluargamu, statusmu, semua sangat jauh dari standar keluarga kami. Aku mengangguk sekali. Randi terbelalak. Ayla. Aku menepuk tangan Randi pelan. Menyuruhnya menunggu. Membiarkanku menyelesaikan ini. Baik, kataku. Suaraku tetap stabil. Dingin tetapi sopan. Kalau begitu, aku rasa waktunya selesai. Di dalam kata itu, selesai, bukan hanya tentang makan malam. Bukan hanya tentang hinaan. Bukan hanya tentang penolakan. Tapi selesai sebagai titik pemisah antara ketidaktahuan dan kebenaran. Nying. Ratna tertawa sinis, seperti tidak menyadari badai yang sedang ia undang sendiri. Oh, kamu mau pergi? Bagus. Dia mengibaskan tangan. Randi, biarkan saja. Anggap ini bukti bahwa dia memang tidak siap menghadapi keluarga kita. Aku menatapnya dalam-dalam. Tatapan yang membuatnya untuk pertama kalinya terlihat agak ragu. Seperti ada sesuatu dalam sorot mataku yang tidak sesuai dengan gambaran janda miskin tak tahu diri yang ia bentuk dalam pikirannya. Aku tidak akan pergi dulu, Tante, kataku perlahan. Nying. Ratna menyipit. Lalu apa maksudmu? Aku menyandarkan punggung, duduk tegak dengan elegan. Mendadak, beberapa pelayan berhenti melangkah. Mereka menunggu aba-aba halus yang mereka tahu akan datang. Tadi Tante bilang aku tidak pantas dari sisi manapun. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, biarkan aku memperlihatkan sisi yang tidak pernah Tante lihat. Nying. Ratna mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Aku melirik arah sisi ruangan, ke bagian di mana head manager biasanya berdiri untuk memantau. Dia tampak di sana. Pak Dirga, manajer eksekutif, yang sudah bekerja denganku sejak restoran ini baru dibangun, berdiri tegak namun wajahnya menegang, seperti sedang menahan diri untuk tidak segera datang. Beberapa detik berlalu. Senyap. Tegang. Aku menarik napas perlahan, lalu menggerakkan jari telunjukku. Satu gerakan kecil, hampir tidak terlihat. Tapi bagi staf restoran, itu seperti alarm. Manajer itu langsung melangkah cepat ke arah kami. Raut hormatnya jelas terlihat. Nying. Ratna menoleh, sedikit bingung. Ada apa ini? Pak Dirga berhenti tepat di sampingku. Memiringkan tubuh sedikit. Dan membungkuk sopan, formal, dengan penghormatan penuh. Selamat malam, Bu Ayla, ucapnya dengan nada sangat hormat. Maaf saya baru datang. Apakah ada pelayanan kami yang kurang memuaskan? Suasana meja membeku. Randi terpaku. Nying. Ratna berhenti berkedip. Suara para pelayan berhenti. Para tamu sisi ruangan bahkan menoleh. Aku menatap calon mertuaku, tenang, penuh kontrol. Dan dalam sekejap, posisi di meja ini berubah sepenuhnya. Waktunya baru saja dimulai. Pintu VIP yang berat dan kedap suara itu terbuka dengan perlahan. Namun cukup untuk membuat seluruh ruangan memusatkan perhatian. Langkah-langkah yang tegas, rapi, dan sangat profesional terdengar menghampiri meja kami. Pak Bram, manajer utama Rosewood Prime Dining selama 4 tahun terakhir, muncul dengan wajah serius namun penuh hormat. Jas hitamnya selalu rapi, dasinya selalu simetris, dan tatapan matanya selalu waspada. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan dalam caranya berjalan, seolah ia datang berlari sebelum akhirnya memperlambat langkah tepat ketika memasuki ruangan VIP, menjaga wibawanya seperti biasa. Begitu mencapai meja kami, beliau langsung membungkuk dalam,
telapak tangan di depan tubuh, sikap hormat yang hanya pernah kulihat dia lakukan pada satu orang. Aku. Ibu Ayla, ucapnya dengan suara tenang namun penuh ketegasan, maafkan saya terlambat menyambut. Kami baru mendapat kabar bahwa ibu sudah hadir. Seluruh staf telah bersiap apabila ibu ingin melakukan pengecekan operasional malam ini. Suara itu menyayat keheningan. Tak ada suara garpu jatuh. Tak ada helaan napas. Tak ada bisikan. Sunyi. Seolah waktu menahan diri. Calon mertuaku, Nyonya Ratna, membeku. Wajahnya, yang sejak awal makan malam dipenuhi arogansi dan penilaian, kini perlahan kehilangan warna. Bibirnya sedikit terbuka, matanya membesar, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa langkah yang ia ambil ternyata menuju jurang. Randi mengedipkan mata berkali-kali, seakan mencoba memastikan bahwa ini bukan mimpi. Ail. Ibu Owner. Suaranya parau, sulit percaya. Aku tidak langsung menjawabnya. Aku tersenyum lembut pada Pak Bram. Senyum yang sudah sering ia lihat saat rapat staf atau inspeksi dadakan. Senyum pemilik yang mengapresiasi kerja keras timnya. Tidak apa-apa, Pak Bram, jawabku dengan nada tenang. Saya tidak sedang mengecek apapun malam ini. Saya hanya makan malam pribadi saja. Tidak perlu protokol khusus. Begitu aku selesai bicara, beliau menundukkan kepala lebih rendah lagi, suatu bentuk penghormatan penuh. Baik, Bu Owner, ucapnya. Dan kata itu, Owner, meluncur begitu jelas, begitu lantang, sehingga setiap orang di meja, bahkan yang berada di meja lain di ruangan VIP, langsung menegakkan tubuh. Nyanyi. Ratna menatapku seakan aku baru berubah bentuk di depan matanya. Owner, bisiknya hampir tanpa suara. Dia mengedip. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai akhirnya dia memandangku seperti baru melihatku untuk pertama kalinya. Kak, kamu pemilik restoran ini? Suaranya patah, memecah keheningan seperti beling. Aku menoleh pelan, memberikan tatapan lembut. Bukan sombong, bukan marah, hanya sangat jujur. Iya, Tante, kataku tenang. Rosewood Prime Dining adalah milik saya. Napasku mengalir lancar. Ada ketenangan yang membebaskan. Dan, lanjutku, seluruh cabang di luar kota juga. Randi menutup mulut, mengusap wajah, lalu menatapku dengan campuran syok dan kekaguman. Ayla, kenapa kamu gak pernah cerita? Aku hanya tersenyum, memiringkan kepala sedikit. Karena status ini, jawabku pelan, bukan untuk pamer, bukan untuk ditaruh di depan seseorang, apalagi untuk mengukur siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Aku memindahkan tatapanku kembali pada Nyonya Ratna, yang kini benar-benar terdiam. Para pelayan di belakang Pak Bram berdiri seperti pasukan yang siap memberi hormat. Beberapa tamu terlihat ternganga, tidak percaya bahwa wanita yang tadi dihina, janda miskin tak tahu diri, ternyata pemilik bangunan tempat mereka duduk. Keangkuhan Nyonya Ratna runtuh pelan, tanpa suara, tapi jelas terlihat. Dia menelan ludah, kerongkongannya bergerak cepat. Suaranya pecah ketika berkata, "Aku baru tahu." Aku tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. Saya juga baru tahu bahwa seorang menantu harus memiliki status tertentu agar dihormati. Tante. Tubuh Nyonya Ratna menegang. Dia sama sekali tidak siap untuk itu. Pak Bram menunduk sekali lagi sebelum mundur dengan langkah terlatih. Jika ibu membutuhkan apapun, katanya, tolong beritahu saya. Aku hanya mengangguk. Dan ketika beliau keluar, meninggalkan keheningan yang lebih pekat daripada saat beliau datang. Pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai. Owner? Suara Nyonya Ratna pecah seperti kaca retak. Gemetar. Tak percaya. Tak siap. Dia menatapku seakan aku adalah orang yang sama sekali baru. Sosok yang selama ini ia kira, janda miskin tak tahu diri, mendadak berubah menjadi seseorang yang bahkan mungkin melebihi standar sosialnya sendiri. Pak Bram, yang tidak mengetahui badai emosi di meja itu, tetap berdiri dengan profesionalisme sempurna. Iya, Bu, jelasnya sopan. Ibu Ayla adalah pemilik Rosewood Prime Dining. Semua konsep,
desain interior, pemilihan chef, hingga standar pelayanan berada di bawah pengawasan beliau. Kalimat itu meluncur seperti palu godam. Beberapa detik, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara, tidak ada yang bernapas. Wajah Nyonya Ratna kehilangan seluruh warnanya. Dari merah marah menjadi putih pucat, lalu keabu-abuan seperti seseorang yang baru menerima tamparan keras tanpa menyentuh kulit. Dia menggenggam gelas wine-nya begitu kuat hingga aku kira gelas itu akan pecah. Sementara itu, Randi menatapku dengan ekspresi antara kagum, syok, dan bingung luar biasa. Tangannya naik rambutnya, mengacaknya seperti ia butuh memproses ulang seluruh setahun hubungan kami. Aku benar-benar tidak tahu. Bisiknya nyaris tak terdengar. Aku kembali menatapnya. Tatapan lembut yang hanya Randi yang tahu artinya. Ketika aku merasa cukup aman untuk membuka sedikit luka, sedikit masa lalu, atau sedikit rahasia, Randi selalu menjadi tempatku bersandar. Karena aku tidak ingin kamu mencintaiku karena restoran ini. Ran, jawabku pelan. Randi meremas dahinya, menunduk dalam, seperti pria yang sedang menelan kenyataan bahwa perempuan yang ia sayangi ternyata jauh lebih dari yang ia bayangkan. Bukan dari sisi kekayaan, tapi dari sisi kedalaman hati. Dia lalu mendongak perlahan. Aku mencintaimu, bukan karena apapun yang kamu punya. Dan akan selalu begitu. Perkataannya tulus. Namun keheningan yang menyusul terasa berat. Karena ada seseorang di meja yang tidak merasa sama. Aku memalingkan wajahku pada Nyonya Ratna. Dia menatapku dengan matanya yang membesar, pupil sedikit bergetar, bibirnya berusaha membuka namun tidak ada suara yang keluar. Seluruh aura angkuh yang sebelumnya ia bangun kini roboh seperti istana pasir tersapu ombak. Aku tetap berbicara dengan nada lembut, bukan merendahkan, bukan membalas dendam. Saya tidak pernah merasa perlu memberitahu status saya pada siapapun, Tante. Ucapku perlahan. Karena orang yang mencintai saya apa adanya. Bukan karena apa yang saya miliki. Aku memberi jeda. Membiarkannya mencerna kata-kataku. Dan saya percaya, seseorang yang menghormati saya sebagai manusia lebih dulu. Bukan berdasarkan penampilan, uang, atau masa lalu saya. Nyenyi. Ratna menelan ludah. Lengannya bergetar sedikit. Dia tampak ingin bicara, tapi suaranya hilang entah kemana. Beberapa pelayan di pinggir ruangan saling bertukar pandang. Ada yang tersenyum kecil, senyum bangga, senyum lega, senyum bahwa kesalahan yang harusnya tidak terjadi, akhirnya berada di ambang penyelesaian. Pak Bram, menyadari suasana tegang itu, menunduk sedikit. Kalau begitu, saya akan membiarkan ibu melanjutkan makan malam pribadi. Mohon panggil saya kapanpun diperlukan. Lalu ia mundur perlahan, memberikan ruang yang kini terasa lebih besar, lebih hening, dan jauh lebih jujur. Begitu pintu tertutup di belakangnya, keheningan kembali menyelimuti ruangan VIP. Namun kali ini berbeda. Bukan lagi keheningan karena hinaan. Bukan keheningan karena tekanan. Tapi keheningan karena kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Aku menarik napas pelan, dan menatap calon mertuaku langsung ke matanya. Sekarang, Tante, kataku lembut, apakah pendapat Tante masih sama tentang saya? Nyenyi. Ratna membuka mulut, namun yang keluar hanya bisikan tak stabil. Saya. Dan disitulah, untuk pertama kalinya malam itu, wanita itu tampak goyah, runtuh, tidak lagi berdiri di menara arogansinya. Bab ini belum selesai, karena kenyataan ini baru saja mulai mengubah semuanya. Calon mertuaku berdiri begitu cepat sampai kursinya bergeser keras ke belakang. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar, dan untuk pertama kalinya aku melihat wanita itu kehilangan seluruh keangkuhan yang selalu ia banggakan. Ayla, Tante tidak tahu. Tante pikir kamu? Aku menatapnya pelan, tanpa emosi, tanpa amarah. Justru rasa lega yang sangat sunyi. Janda miskin tidak punya masa depan? Potongku. Wanita itu menunduk. Seluruh tubuhnya bergetar kecil. Bukan begitu. Tante takut Randi terbebani?
Tante takut keluarganya malu. Aku tersenyum tipis. Saya memang pernah tidak punya apa-apa. Tante, saya pernah berada di titik terendah, dicaci, dihina, ditinggalkan. Tapi waktu berjalan, luka-luka itu bukannya melemahkan, tapi membuat saya belajar. Aku menatapnya lurus, hingga ia tak berani bertemu pandang. Hidup saya berubah bukan karena kekayaan datang begitu saja, tapi karena saya memaksakan diri bangkit, walau orang-orang seperti Tante tidak memberi saya kesempatan sedikit pun. Wanita itu memejamkan mata, menahan air mata yang jatuh perlahan. Randi yang sedari tadi diam, tampak syok melihat ibunya menangis untuk pertama kalinya. Ayla. Suara wanita itu pecah. Maafkan Tante, tolong. Tante terlalu cepat menilai, terlalu buta untuk melihat siapa kamu sebenarnya. Tante, salah. Aku menarik napas panjang. Saya memaafkan Tante, sebagai sesama manusia, ujarku pelan. Tapi, soal restu, aku menggeleng. Itu keputusan Tante sendiri. Bukan hak saya untuk memaksa. Dan bukan pula kewajiban saya untuk membuktikan apapun. Wanita itu seperti kehilangan keseimbangan. Matanya terpaku padaku, seakan ia baru benar-benar melihatku untuk pertama kalinya. Bukan sebagai janda miskin yang ia hina, tetapi sebagai seorang perempuan yang berdiri tegak tanpa butuh pengakuan siapapun. Kalau Tante ingin merestui kami, lanjutku lembut, lakukan karena Tante tulus, bukan karena status saya. Wanita itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pak Bram, karyawan, dan seluruh yang berada di ruangan itu menyaksikan adegan tersebut dengan campuran kaget dan tak percaya. Ruangan itu terasa sangat hening. Untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar menang. Tanpa harus meninggikan suara. Tanpa balas menghina. Tanpa menyombongkan apapun. Aku menang karena aku tetap menjadi diriku. Meski mereka mencoba menjatuhkanku. Makan malam berakhir dengan suasana yang tak dapat dijelaskan. Hening, namun penuh sisa-sisa ketegangan dan penyesalan. Calon mertuaku berjalan keluar lebih dulu, masih terlalu malu untuk berkata apapun lagi. Aku dan Randi menyusul setelahnya. Udara malam di halaman depan restoran terasa lebih sejuk dari sebelumnya. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya keemasan di marmer lantai, sementara pegawainya, yang sudah tahu siapa aku, diam-diam memberi salam hormat. Randi menggenggam tanganku erat, seakan takut aku pergi darinya. Aku malu, Ayla, katanya dengan suara rendah. Aku malu karena Mama berkata seperti itu padamu. Aku malu karena aku bahkan tidak bisa membela kamu. Aku menoleh padanya. Aku tidak butuh kamu melawan ibumu, Randi, ucapku lembut. Aku hanya butuh kamu tahu siapa aku. Dan siapa dirimu. Randi menatapku, matanya berkaca-kaca. Hal yang jarang kulihat dari pria setenang dia. Aku tetap ingin menikah denganmu. Dengan restu ataupun tidak. Aku tidak peduli. Yang aku pedulikan hanya kamu. Kita. Aku mengusap punggung tangannya. Aku menghargai itu. Tapi aku juga tidak ingin kita membangun rumah tangga dengan kebencian keluarga sebagai pondasi. Ia mengangguk. Tapi aku tak akan mundur. Aku tersenyum kecil. Dan aku tidak akan memaksamu mundur. Kami berdiri di depan pintu restoran, memandang bangunan itu, karyaku, perjuanganku, rumah kedua bagi hidup yang pernah runtuh. Hidupku sudah cukup lama dipenuhi cemooh. Randi, bisikku. Sekarang, saatnya aku memilih kebahagiaanku sendiri. Randi menghela napas dalam, lalu menarikku ke dalam pelukan hangatnya. Aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Aku tersenyum di bahunya. Kalau begitu, buktikan lewat tindakan. Bukan hanya kata-kata. Ketika aku melangkah pergi malam itu, sepatu aku menatap lantai marmer dengan bunyi mantap, seperti langkah seorang ratu yang akhirnya menyadari singgasananya sendiri. Untuk pertama kalinya, aku tidak keluar sebagai perempuan yang diremehkan. Aku keluar sebagai Ayla. Seorang janda berkelas, pemilik restoran megah, dan perempuan yang tak lagi membutuhkan validasi siapapun.
Aku bangkit tanpa harus membuktikan apapun. Kecuali bahwa diriku sendiri sudah lebih dari cukup. Dan itu adalah jawabanku.